Halo guys, welcome to Geraritan Channel. Excited! Jumpa lagi bersama dengan duo DJ termotor, tervira, termelayang, Copot mic, terjagling, terayam penyet, terkacamata dilempar, kacamata di semes. Kacamata gue bangsat. Kacamata gue anjing. Apa gitu kalau bukan di segmen ADC? Ada apa di sinema? Hari ini ada apa aja di sinema? Sebenarnya filmnya juga masih sama kayak kemarin ya. Tidak ada yang Ada apa coba? ada ini nih. Ada apa coba? Sambil lihat ada apa coba di sini? Oh, enggak. Coba kasih tahu dong, ada apa aja di sinema? Ayo, jangan biarin. Ada apa di sinema coba? Ada. Nah, dia yang gimmick sendiri, dia yang usaha sendiri. Aduh, ribet juga lama-lama ya. Jadi di sinema tuh udah banyak. Nah, kayak gitu. sakit jangan kayak gitu lagi. By the way, film di sinema tuh lagi banyak ya. Cuman hari ini kostum gue udah kayak gini. Iya. Lihat kostum gue ya. Oleh sebab itu hari ini kita akan mereview film Dan Percy Jackson. Denun 2, Cok. Iya, dengan dua The Percy Jackson. Denun 2 The Percy Jackson and the Lighting. Ada film apa aja, Pi, di sinema? Pada satu hari dengan ibu. Ada Expendables. Dengar-dengar di situ ada Iko Uwais ya. Bukan dengar-dengar, emang iya. Tapi jadi villain dia. Makanya gue penasaran nih, pengen nonton juga ntar. Dan sisanya masih sama semua. Ada enggak air mata di ujung sajadah. Itu mah udah dari kemarin juga. Itu katanya film bagus loh. Aku tahu kapan kamu gila. Aku tahu kapan aku gila. Aku tahu kapan aku dapat AdSense. Dan kita hari ini akan mereview film Kisah Tanah Jawa Pocong Ngaceng. Pocong gundul. Pocong ngaceng. Pocong ngaceng. Yang gundul. Pocong self blow. Diproduseri oleh Manas Punjabi, didirektori oleh Awi Suryadi, ditulis oleh Agasya Karim, Khalid Kasogi, dan Awi Suryadi. Dibintangi oleh Deva Mahendra, Della Dartian, Iwa K, Moh Abe, Joanna Diah, Naila Purnama, Prit Timothy, Anissa Hertami, Briliana Afira, Budi Rose Kukuryadi, Arada Radi, Siena Hafsa, Geprek Bensu, Dan juga Kelapa Putar. dan juga diakhiri dengan penampilan yang paling apik dan ciamik dari Kentang Serut. Didistributeri oleh MD Pictures, bercerita tentang how, bagaimana, and when, kapan, and why itu bagaimana, dan where itu di mana. 5W1H. How memiliki kemampuan retrokoneksi yang diambil dari sebuah kata yang kita tarik dari kata red, artinya merah. Enggak, retro aja. Dari Kok retro. yang artinya kok gitu. Nih yang artinya ini nih. Dan si yang artinya silakan masuk, harimu buruk. Jangan merajuk. Sini di kitab sekarang. Nyanyikan kau tinggal duduk. Retrokoneksi adalah sebuah kemampuan yang bisa melihat kejadian di masa lalu, seperti penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus. Betul, bisa. Dan juga seperti pengungkapan fakta kalau Hitler tuh dikubur di Kediri. Dan juga pengungkapan fakta alien yang di Meksiko itu ternyata adalah kue. Ada kue. Anjing, satu dunia dibohongin, Jen. Ada buktinya dibelah itu si alien yang jadi kue. Ngomong-ngomong soal satu dunia kena prank, kemarin kita juga habis ngeprank satu GBK ya. Ntar aja di ini ya, Argumentati ya. Dengan kemampuannya, How menolong Sari. Itu nama pendeknya, nama panjangnya Sari Tebu Murni. Goblok. Seorang siswi SMK. Sari nama panjang Sari Tebu Murni. Sari apa dong? Sari Tem. Tinggal ditambah tem doang anjing. Udah nggak panjang-panjang banget juga Sari Tem. Kalau misalnya Sari Tem dek. Gue nggak bisa baca gerak. Gue nggak bisa baca gerak kalau kayak gini ya. Nggak bisa banyak act out gue. Nggak apa-apa. Kan Iwake, lu bisa jadi Iwake. Oh ya benar. Siang malamku terjatuh, pagi hariku bangun lagi. Gak gitu. Bangun tidur langsung col. Jangan lupa nonton bokep Jepang Vietnam.
Enggak, bokep Jepang aja, Vietnam aja. Yang cowoknya Jepang, ceweknya Vietnam, bro. Oh. Seorang siswi SMK yang diculik sosok pocong dengan kepala gundul. Bersama Rida, sahabatnya, Hao berhasil menyelamatkan Sari. Tapi ternyata perbuatannya hanya membuat pocong itu semakin murka. Teror demi teror mengancam keselamatan Hao. Dengan kemampuannya, ia mengintip masa lalu pocong gundul sama si hidupnya. Ternyata ia adalah seorang dukun hitam. Wah, rasis banget anjing. Rasis banget anjing. Bernama Dukun ilmu hitam, goblok. Dukun ilmu hitam. Manusia jahat yang melakukan ritual kuno berbahaya. Ritual yang membuatnya menjadi pocong gundul. Jika dibiarkan, pocong gundul akan bergentayangan. Dengan memasukkan kepalanya ke dalam masyarakat. Kayak Johnny Sins ya. Karena itu Hao harus melakukan upaya terbaiknya untuk menghentikan pocong gundul. Oke, film ini sedang tayang di bioskop. Bukan TikTok. Oke, film ini sedang tayang di bioskop. Kalau kalian mau nonton filmnya, silakan kalian keluar ya. Monyet, babi, setan, anjing. Pocong, lompat. Gue nggak bisa banyak gerak kalau kayak gini. Ya lompat lah. Minta minum dong. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Oke, by the way, sekarang kita akan bicarakan Spinal Talk. Kita mulai dulu kali ya, karena ini film bagus ya. Seperti biasa aja lah, kita mulai dari hal yang kita suka dulu. Apa hal yang lu suka dari film ini, Pi? Banyak anjir. Oke, pertama ya, aku mau ngomongin yang paling eye pleasing di film ini tuh setnya, gila. Semua setnya bagus ya, menurut gue. Kayak gue juga kan pembaca kisah Tanah Jawa. Gue nontonin YouTube-nya Om Hao juga kisah Tanah Jawa, dan gue juga pernah ketemu Om Hao gitu. Jadi kayak kisah Tanah Jawa ini Aslinya dia Deva Mahendra. ini Om Hao. Om Hao dia di film ini. Bukan, Deva Mahendra yang aslinya Om Hao. Om Hao aslinya Om Hao. Deva Mahendra aslinya Om Hao. Iya. Om Hao aslinya Om Hao. Nah, jadi kalau Deva Mahendra ketemu Om Hao, jadinya Hao Hao. Bener juga ya, jadi ada dua Hao. Hao. Kalau ketemu ketambah lagi itu Hao. Hao. Setnya ini menurut gue sangat berhasil menggambarkan detail buku yang gue baca gitu. Jadi kayak waktu gue baca buku itu, gue tuh kan membayangkan ya. Di bayangan gue tuh persis kayak di ini loh, kayak film ini gitu. Iwake. Setnya, kita kan lagi ngomongin set nih. Lu tahu set nggak? Itu loh yang ada nasinya, ada teriyaki. Oh, simple set Hok Band ya. Hoka Bento adalah. Agak di endorse Coke Band, belum masuk. Siapa tahu Hok Band nggak di sini? Tapi kita mulai ada banyak yang nanya loh. Nanya doang tapi kagak deal. Padahal kemarin tuh sukses banget tuh Glad to Glow ya. Iya, Glad to Glow banyak Sukses yang cekot banget padahal loh. ya. Banyak yang cekot loh. Kok bisa sih sampai sekarang masih nanya-nanya doang, masih ragu ya? Padahal kita tuh udah paling murah. Kita mah murah-murah aja asal bisa bertahan hidup ya, Pi. Betul, asal bisa bayar listrik sama internet. Kagak kita mahal-mahal kita mah. Kenapa curhat gini ya? Iya. Panas banget, bukan dong anjing, panas banget sumpah. Ada kerisnya nggak? Itu nanti. Anjing lah. Ya itu, dia sangat bisa membangun set itu sesuai dengan di bukunya gitu. Sumur-sumurnya, sepohon-pohon beringinnya gitu. Terus kalau gua kan dari sudut pandang orang yang belum baca bukunya. Kalau Gerald tuh udah baca bukunya. dan juga kayak set rumahnya mereka juga tuh terasa banget Jawa ya, rumah khas Jawa ya, rumahnya asli. Om Hao ya. Set apa lagi ya yang bagus ya? Kuburan, bener. Kuburannya tuh gak kelihatan creepy gitu ya. Indah loh kuburannya itu, anjir. Ya, yang pas dia ketemu pocong gunung pertama kali itu kan. Yang dia siang-siang dipanggil sama si ya, Iwake. iya, itu juga dengan ngeri ya. Ntar kita bahas adegan-adegannya, kita bahas deh. Terus, ya pokoknya setnya bagus. Acting, gak usah ditanyakan lagi lah. Sumpah ini acting, gue suka banget sama actingnya yang jadi Sari, sumpah. Bocil itu bagus banget actingnya, sumpah. Kalau gue justru mengapresiasi si Deva Mahendra sebagai penontonnya Om Hao. Gue tuh bisa melihat gestur-gestur Om Hao tuh ada di Deva Mahendra, kayak yang gini-gini matanya, gini-gini. Oh iya? Gitu, iya. Terus kayak bungkuk-bungkuk gitu. Oh, Om Hao Berasa. aslinya, Om Hao aslinya ini. Wah, Om Hao bungkuk sampai begini jalannya. Lah, setan kambing yang didenun dong anjing. Iya. Maksud gue kayak gue bisa melihat gestur-gestur Om Hao ada di Deva Mahendra lah. Meskipun secara physically jauh banget ya, Deva Mahendra terlalu ganteng gitu loh. Iya. Maksudnya buat memerankan Om Hao. Tapi menurut gue kayak Sengaja memang kan lu juga katanya kalau lu buku lu di filmin yang mau meranin elunya Jeffrey Nicole kata lu. lah, kalau itu kan emang gue mirip anjing. Devin Nicole. Kalau enggak, gue mau cari cindo-cindo aja deh, Prince yang meranin gue. Betul anjir. Lu 12 kali dioplas juga nggak bakal kayak gitu anjing. Susah banget menjadi Prince anjing.
Anjing lah. Nah lanjut, acting semuanya actingnya bagus sih menurut gue. Iya, actingnya bagus banget. Semuanya, even kayak dukun-dukun yang Ini aja dukun-dukun yang kecil-kecil cameo itu, itu yang anak buahnya Iwake itu. serem loh mukanya. Itu Mukanya tuh bagus. kayak mukanya sangat-sangat desa banget, sangat-sangat Sangat-sangat dukun. betul, sangat-sangat kayak kita tuh percaya kalau ini Mereka adalah tuh kayak sekte sesat. dukun gitu Betul loh. sekali. Itu gue salut sama tim castingnya di film ini. Selanjutnya gue mau ngomongin soal bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga bagus banget, anjir. Ini level perfectnya tuh hampir di 9 menurut gue bahasa Jawanya. Oh iya. Karena apalagi ini kan bahasa Jawanya tuh bahasa Jawa Jogja yang halus banget kan. Gue tuh bener-bener kayak melihat Om Hao ngomong, anjir. Bahasa Jawa ini bener-bener kayak melihat Om Hao ngomong pakai kulo gitu loh. Maksud Apa gue kayak- jangan-jangan dia lip sync? Si Deva sebenarnya suaranya Mahendra. Om Hao itu. Iya. Cuma Deva Mahendra di setiap acting dia gini-gini doang. Tapi kok nggak ada ini aku siap. Itu sponsor. Beda dong. Apalagi yang gue suka di film ini Ininya sih apa namanya? Cara-cara jump scare-nya sumpah. banyak jump scare yang unik di film ini. Gua tuh sampai ada satu jump scare yang bikin gua kayak sampai wah parah banget deh gue scare kayak gitunya kagetnya gue parah banget sampai gua giniin HS sama Nggak zaman lagi jump scare dari belakang. Ini mah jump scare langsung jeret. langsung dari depan anjing. Kayak video kursi goyang zaman dulu tau nggak? Iya. Gue tuh sampai terlontar gini. Iya. Terlompat sampai itu. Sampai awan gue terlempar. Kaget kan. Terlempar. Gue di awan gini. Terus gue terbang. Moving. Terus gue mengeluarkan api. Terus gue angin. Tanah. Itu terus teknik setannya itu juga jump scare itu ada kayak diambil dari jauh, burem gitu tuh ternyata burem tuh memberikan efek serem gitu karena sosok pocong dikasih burem tuh serem. Betul. Sama ada juga jump scare yang filter apa sih yang biru gitu, filter inverted gitu kan. Terus Yang si tiba-tiba pas Sari di- kan, yang si Iya. Sarinya lagi kelingan, merem, tiba-tiba merem. oh itu juga itu Terus si pocongnya ada di pojok. teknik baru yang ternyata works well kalau digabungin di film horor gitu loh. Iya, tergantung siapa ininya juga, Benar sutradaranya sih, juga. benar. Pokoknya jump scare-nya di sini lumayan gue suka sih, nggak yang mainstream. Beberapa emang tertebak, Coba tetapi yang bikin sini tuh, yang bikin tumbal darah hitam anak melik, gimana kalau jadinya? nggak ada. Itu mah dari lighting aja udah nggak bisa bersaing anjing, mau jump scare lagi anjing kayak gitu. Terus juga kayak adegan yang tiba-tiba buka mobil diludahin pocong, cuy gitu. Itu anjing itu. Itu gue nggak tertebak juga kan? Nah itulah salah satu adegan juga yang bikin gua kayak terpental gitu. Terpental kayak gimana Pi? Terpental kayak ini. Set. Gua ke teater sebelah, gua assalamualaikum, sabuk tiket, gua masuk, gua terpental lagi. Gua tiba-tiba sampai parkir, ada mobil. Aku betulin mobil aku, betul. Aku buka kapnya, aku cek nomor basinan. Aku ini Pak 5 juta ya Pak jadinya. Nah segitu. Terus yang gue suka juga adalah teknik pengambilan gambar yang juga Sumpah cantik unik banget. Cantik banget. Ada satu adegan ya, jadi kayak mereka tuh jalan di gang gitu, terus kamera dari atas set, pas mereka belok ke kanan, kameranya langsung kayak mulus banget, set. Iya. Kayak game, Kayak GTA, Cok. kayak GTA anjing bagus banget itu anjing bener. Terus juga ada yang kayak kamera ditaruh ditutup sumur, terus digeser gini, itu juga baru tuh. Baru, iya. Teknik pengambilan gambar yang baru. Pokoknya banyak teknik pengambilan gambar yang unik. Bukan baru sih, mungkin udah pernah dipakai di film kayak Barat atau apa. Cuman kita Di yang Indonesia jarang lihat, betul. iya. Jadi lebih fresh lah. Warna juga gue suka banget, warnanya indah banget. Terus Estetik. Terus juga kayak film ini tuh gak yang tiba-tiba si Om Hao tuh dibuat orang yang bisa retrokoneksi aja, tapi dia tuh dijelasin secara detail Bahwa- retrokoneksi itu apa sih sebenarnya, Betul. bagaimana prosesnya, sampai ketika Om Hao mempraktekkan itu juga bagus banget adegan retrokognisinya tuh Iya. bagus banget ya. Kayak misalnya kayak Om Hao begini-begini, terus dia masuk ke tubuhnya orang yang ada di hari itu. Pengambilan gambarnya seolah-olah kayak ada cermin gitu loh. Iya kayak ada cermin, ternyata ya dia tuh Om Hao, iya, betul. gitulah susah dijelasin, dijelasin, tapi nonton sendiri aja lah. bagus banget gitu. Bagus banget cara dia menggambarkan teknik retrokoneksi itu menurut gue brilian sih. Musik juga menurut Musik gue juga. porsinya pas. Ceritanya, klimaksnya, endingnya juga menurut gue cukup ya, nggak yang berlebihan, nggak yang kurang. Menurut Iya, gue musik jump scare-nya juga nggak terlalu berlebih juga. solusi yang diberikan film ini tuh ya udah emang solusinya itu gitu, udah nggak perlu dilebay-lebayin lagi, makin liar nanti ya. Jadi kayak solusi di akhir film itu Wah, ya walaupun emang kayak udah- sederhana, nggak terlalu yang gimana, nggak terlalu maksimal, tapi emang ya udah. Tapi emang udah cukup harusnya gitu memang. karena kayak
nggak ada solusi lain lagi. Nggak kayak yang misalnya tiba-tiba, oh ya kita ini aja, kita bakar ini keris gitu, nggak sih. Iya, jadi gue tuh kayak Solusi yang sederhana tetapi menjawab kayak semua masalahnya. gue ngerasanya kayak efeknya setelah nonton final battle-nya itu kayak oh ya udah aja gitu, tapi emang ya udah cukup gitu. Iya, kayak film Susana lah. Susana kan endingnya ya udah cukup aja gitu kan. Maksudnya gak yang berlebihan juga gitu. Susana balas dendam. Bedanya tapi udah. kalau Susana di final battle-nya kita sempat dikasih yang scene yang epic banget anjir. Selanjutnya apalagi yang suka dari film ini? Sebenarnya mostly udah semua sih. Udah semua. Itu udah cukup menggambarkan the whole movie gitu loh, kayak bagus aja gitu. Actingnya mah udah semuanya bagus, bahkan Iwake aja yang rapper bagus anjir actingnya. Lanjut kita ke catatan hitam film Kisah Tanah Jawa. Catatan hitamnya sih gue dikit aja. Yang pertama, ini gimana caranya itu guru bisa ada di sekolah sampai malam sampai masih pakai baju seragam. Tunggu, gini, kita kasih konteks dulu. Konteksnya adalah Om Hao lagi ngajar di kampus, tiba-tiba didatangnya sama mamanya sama bapaknya Sari. Mama sama bapaknya Sari itu juga tiba-tiba berantem. Kayak bapaknya Sari kan bilang, "Bu, kalau anak kalian itu dilaporin ke polisi, bukan kita cari orang ini." Mamanya Sari bilang, "Udah, orang ini aja." Lah, kan itu harusnya percakapan yang dilakukan di rumah, bukan yang ketika lu udah nyampe tempat baru lu diskusi anjing gitu. Betul. Itu kan percakapan yang harusnya dilakukan di rumah. Jadi ketika udah nyampe di depan Om Hao, nggak perlu ada dialog. Kita harusnya cari polisi gitu. Itu kan udah dibicarakan di rumah harusnya. Betul. Ya. Kayak gitu. Lu udah berangkat, udah nyampe ke lokasi bahkan. Akhirnya Om Hao setuju buat membantu mencari Sari yang hilang. Akhirnya Om Hao ke sekolah malam-malam, kira-kira jam 10 itu ada kali jam 9 jam 10 anjing. Disambut sama seorang ibu guru yang which is sepanjang film tuh ibu gurunya emang cuma satu itu doang. Iya, dan selalu pakai baju seragam itu aja. Itu aja gitu. Sesekali pakai seragam badminton. Oh iya bener, ada satu. Nggak jelas itu dia ngajar apa ya. Ngajar apa tuh guru anjir, tiba-tiba bawa raket badminton. Dan dia mengajar ini, pendidikan matematika sambil bermain badminton. Oh iya. Atau biologi sambil membiologiin badminton. Goblok banget anjing. Logika tolol. Kayak gitu. Jadi ibu-ibu itu, si ibu guru itu beneran yang menyambut mereka tuh kayak ada presiden Indonesia yang mau menyambut presiden Korea loh, ditunggu di depan gerbang kayak gini loh. Iya, sambil bilang irasemase. Jadi pegawai site ya. Kayak gitu. Jadi menurut gue kayak itu cukup aneh, guru-guru ngapain malam-malam jam 9 Masih pakai seragam. Kayak Seolah-olah dia tuh udah mengetahui bakal ada Om Hao dan rombongannya datang gitu loh. terus kayak dengan make up yang lengkap, tidak lusuh ya. Iya. Tidak kayak berminyak mukanya itu Tidak. sangat fresh. Flawless gitu Iya. ya. Menyambut Om Hao. Jadi kayak itu juga di situ agak nggak masuk akal. Oh, sama satu gue kelupaan ada yang gue suka. Pas Om Hao retrokoneksi kan, tiba-tiba kan kameranya begini set, terus semuanya tuh pada nge-freeze. Anjir tuh keren banget. Itu keren banget Pas ya. pada nge-freeze terus ada lagu gini. Let's down wanna call like me. Enggak. Manekin challenge, Cok. Enggak. Lanjut ya, ada satu hal yang aneh, tiba-tiba Om Hao retrokoneksi, aku tahu di mana Sari, ada di sumur gitu. Terus yang ditanyakan Om Hao adalah, ibu punya tali tambang. Tiba-tiba ada lo tali tambang. Tiba-tiba ada. Sekolah PS Hardware anjing. Tali tambang ada, gunting ada, lu cari apa aja di sekolah itu ada anjing. Enggak, kalau tangga masih wajar lah ya. Sekolah punya tangga ya jelas buat benerin genteng apa. Tambang anjing. Dan enggak gini, yang paling kocak apa enggak tahu enggak? Tali tambangnya itu kayak pas banget sama seukuran tinggi sumurnya. Tinggi sumur gitu. Dan itu kan dia ikat tali tambang tuh ke pohon. Iya. Harusnya kan kayak lebih panjang lagi dari perkiraan itu kan. Betul. Kayak bisa banget pas nyampe di bawah loh. Iya. Talinya tuh nggak yang di bawah tuh nggak yang berlilit. Nggak yang meringker-ringker di bawah gitu enggak. Tepat gitu. banget itu. Itu jawaban itu kalau nggak disediain tim properti tuh nggak mungkin anjing. Nggak mungkin tuh pasti udah disediain tim properti, sumpah gue yakin gitu. Ini juga gue kelupaan lagi sih. Ada satu jump scare juga yang menurut gue cukup unik. Jump scare tirai. Wah anjing, jump scare tirai iya sih bener-bener. Yang tirai diginiin set. Yang di ruang ganti ya, ruang ganti departemen store itu. Set nggak habis-habis, tapi makin lama kainnya tuh makin lusuh, makin kayak ada tanah, tiba-tiba pas dibuka ada cermin isinya Walis dia lagi nyinyir. Iya si Iwake ya, Walis dia bener. Terus si Iwake juga pas di kuburan tuh serem loh, kayak manggil-manggil gini. Iya bener. Serem banget anjing. Mukanya bisa gitu ya. Mukanya serem banget cowok gitu. Selanjutnya ada adegan ini Pi yang aneh menurut gue adalah kalau kita lihat kan si Om Hao ini Jawa. YouTube channel, dia tuh orangnya sangat religius gitu, sangat kayak ya religius lah, menghormati adat gitu.
dia memahami hubungan antara manusia dan pencipta segala macam. Tetapi di film ini nggak ada sama sekali Om Hao tuh waktu digangguin adegan dia berdoa gitu loh. Baca ayat kursi. Iya kan? Iya. Padahal Om Hao ini beneran sosok asli itu sereligius itu, sesopan itu, sezen itu gitu. Tapi di film ini tuh kayak nggak ada adegan dia tuh berdoa, dan yang which is itu hal yang nggak mungkin banget terjadi gitu. Om Hao tuh pasti minimal lah baca ayat kursi lah. Iya. Ya kan? Waktu menghadapi pocong gundul gitu. Dia nggak ada sih di film ini adegan baca ayat kursi itu. Ya nggak tahu juga. Nggak mau dijadikan yang agama banget kali. Ya, biar seru aja kali ya, biar kayak tensinya tuh dapet. Atau gitu. mungkin kalau ternyata ntar dibikin kayak ada agama-agama gitu, malah ntar dibanding-bandingin sama kodrat. Betul sih. Mungkin iya sih kayak gitu. Sama ini beberapa adegan terakhir yang menurut gue catatan hitamnya tuh banyak banget di adegan terakhirnya ya. Iya, benar. Kayak misalnya si Om Hao tuh akhirnya bertarung melawan pocong gundul, dia dijatuhin ke sumur, ditolong sama Rida. Udah nyampe di atas, udah selamat dua-duanya. Malah duduk di sumur tempat dia jatuh. Tempat dia jatuh. Berdiskusi anjing di situ. Berdiskusi. Bukannya lari kayak ke tempat yang lebih aman dulu ya. Pulang dulu kan bisa gitu loh. Berdiskusi dia di situ di sumur tempat dia jatuh, kan itu Bodoh. anjing bener gitu. Selanjutnya adalah ada adegan mereka menggali kuburnya Walisdi gitu kan. Gali so tiba-tiba kubur tuh udah kotak sempurna anjing. Iya, tiba-tiba itu kuburan udah Udah kayak bener-bener kotak sempurna gitu, sesempurna itu anjing kayak. kalau lu nggak galinya mungkin. dalam keadaan buru-buru kayaknya nggak kayak gitu Nggak deh. mungkin. Nggak mungkin sesempurna itu kotaknya. Sesimetris itu, strongable itu cowok gitu. Kotaknya tuh bener-bener kayak diukur panjang kali lebarnya tuh ukurannya sama gitu. Sama bener. Terus tiba-tiba klise out of nowhere entah dari mana datang tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan out of nowhere aja tuh gue yakin tuh kiriman Barara tuh dari Sentul tuh. Yang aneh juga ini satu ini. Jadi kan ceritanya mereka tuh harus memotong tali pocongnya si Walisdi biar kekuatannya tuh hilang. Iya. Tetapi pas udah ketemu mayatnya Walisdi nih dipotong-potong pakai pisau nggak bisa. Drama banget itu anjing. Terus tiba-tiba si Rida bilang, itu pakai keris. Yang di belakang kepalanya Walisdi. Menurut Iya. gue nih, ini cukup bodoh ya. Ada dukun ingin menjadi sakti hidup abadi. Satu-satunya cara yang bisa menghilangkan kekuatan dia itu adalah dengan dilepas tali pocongnya. Tetapi tali pocongnya itu hanya bisa dilepas oleh keris. Iya. Tetapi dengan bodohnya dia menyimpan keris itu satu lubang dengan mayatnya. Kalau gue jadi Walisdi, gue bakal kasih perintah ke anak buah gue, kubur aku, setelah aku mati kubur aku, tetapi keris ini buang di danau gitu. buang, sembunyikan. Iya, Di mana? Sembunyikan, di danau. simpan di mana gitu. Ini mah enggak, di dalam kotak itu. Di sininya. Masalahnya ada, solusinya ada udah di situ disediakan gitu. Iya, disediakan kayak tersedia masalah dan juga penyelesaian di situ. Ya gue tahu sebenarnya itu biar cepet aja. Cuman maksud gue kayak Kayak gini, ibaratnya gini, lu melihara king cobra, terus anti bisanya lu ikat di lehernya tuh. Jadi kemana-mana dia bawa anti bisanya sendiri. Jadi gue bukan mengatakan film ini yang tolol, tapi logikanya si Walisdi. logikanya si Walisdi. Logikanya si Walisdi yang tolol gitu loh. Jadinya gue tahu sebenarnya tuh dilakukan biar film ini tuh kayak intensnya dapat, satu cepet. Dan gue juga yakin di kehidupan nyata itu nggak mungkin terjadi Om Hao gali-gali kubur, hujan-hujan. Iya. Nggak. Ya iyalah. Nggak segitunya. Iyalah. Gue tahu ini kepentingan film aja. Cuman kayak itu logika yang cukup menarik untuk dibahas aja sih. Iya, menurut betul. gue. Kalau di gue catatannya udah. Nggak, terus gua ada omongin lagi kan dia kan akhirnya inilah diambil lah keris itu. Pas sebelum diambil kan si Rida udah aku angkat kepalanya, kamu ambil kerisnya ya. Habis itu diangkatlah kepalanya sama Rida. Tahu gak diangkat kepalanya? Ke mukanya. Gue itu Walisdi. Iya. Gue Walisdi kan saya. Iya. Harusnya. Ya. Gini aja kelar ambil kerisnya. Kelar. Tapi apa yang dia lakukan si Rida? Kata gua, lu jadi mau adegan romance sampai gimana Rida gitu loh. Terus juga yang itu pas- tinggal ditambahin lagu soundtrack drama Korea jadi tuh anjing. Terus ya, juga yang pas Walisdi tinggal satu lagi ikatannya kebuka terus dia kebangun gini kan set. Nah, Terus tiba-tiba Deva Mahendra kan di depan. Deva Mahendra juga melihat begini. Itu cukup lama Deva Mahendra ngeliat. Dia Iya. kayak, set. Itu kalau dikasih lagu mata kita yang bicara. sekali lagi dari matamu. Bisa itu Bisa anjing. iya. Ada ya satu lagi yang menurut gua ini si kalau tadi kan si Rida yang tolol ya. Ini sekarang menurut gua si Hao-nya yang tolol di film ini. Rida jadi si Hao lagi motong-motongin, si Rida ngeliat gini. Lingkaran garamnya putus. Tahu gak si Hao bukannya lanjut motong cepet-cepet kan? Orang mah tahu lingkaran garamnya putus, dia tahu kan? Dia bakal diserang gitu kan? Dateng. Langsung cepat gitu gua kalau jadi si Hao. Enggak, dia bangun dia ngeliat juga. Wah iya,
Kata gua, Nggak, pentingnya apa dia? pentingnya apa, Cok? Ah, dia trust issue anjing. Trust issue anjing, berarti dia ada trust issue sama Rida, takutnya Rida bohong. Dia trust issue anjing sama temennya sendiri anjing. Berarti kamu nggak percaya Rida, How? Lu dikasih tahu kayak gitu, logikanya ya lu cepet-cepet lah bangsat. Lu cepet-cepet, udah kelar, ya kan? Nggak harus lu bangun dulu gini. Hah, iya. Ternyata apa abis itu? Ya udah, Pocongnya bangkit. pocongnya bangkit, si Walis D-nya bangkit. Itu gara-gara apa? Gara-gara kelamaan si How-nya menurut gua. Tapi ya bener sih, di adegan itu banyak banget jump scare yang menuju ke sananya itu sengaja diulur-ulur lama-lama banget. Betul, gitu. nah si How-nya pun Meskipun jump scare-nya berhasil ya ternyata, tetapi menuju ke jump scare itu banyak banget yang dilama-lamain gitu. How-nya pun gini, bahkan si How-nya pun udah dapat kerisnya pun motong talinya udah kayak orang Parkinson anjir. Lama banget. Padahal Lama motongnya banget tuh gini. kayak tinggal zret. Keris itu runcing loh, tinggal Iya. Iya. Ini motong kayak ya Allah, lama banget, Cok. banget gitu. Kelamaan gitu di situ. Ya udah sih, kalau kayak gitu kita langsung aja kita panggilkan ini adalah seorang profesor. Dia ini bergerak di bidang astral projection. Betul. Langsung aja kita panggilkan dari Profesor S. Profesor S. Kulu. Hah, boring. Boring. Ring. Menurut lo gimana? Overall, setelah Awi Suryadi dari film KKN, film ini seperti melihat dia bermain dengan lebih banyak dengan set dan kameranya. Sehingga atmosfernya sepanjang film terjaga banget dan kita tuh jadi nggak bosan pada setiap adegan-adegan yang ada. Oke, betul. Ada hal yang lu suka dulu dari film ini? Yang aku suka sih ada satu detail kecil di awal film. Awi Suryadi ini cukup pintar tuh menjelaskan sosok pocong ini. Ketika scene Om Hao datang ke kelasnya Sari, ada sebuah manekin dengan yang sudah dibalut oleh kain. Itu seperti Easter egg bahwa ada pocong yang sedang menghantui mereka. Oh betul, yang di sebelah kanan itu ya. Soal Easter egg, gue yakin ini ada satu Easter egg yang kalian harus fokus dan hanya pembaca dan pengikut KTJ ini yang bisa tahu gitu. Oh iya. Jadi pas ada satu adegan si Om Hao lagi ngajar di kelas, di belakangnya kan diputer kayak vlog-vlog gitu kan, Om Hao lagi ngomong-ngomong. Nah ada salah satu vlog itu Om Hao tuh sama si Rida itu lagi ada di Gua Jepang. Gua Jepang itu adalah buku kedua dari rangkaian kisah Tanah Jawa ini. Jadi ada Pocong Gundul, Gua Jepang sama Unit Gaib Darurat gitu. Nah, Gua Jepang ini gue yakin tuh film keduanya ini bakal Gua Jepang sih, karena di situ juga ceritanya lumayan menarik kalau nggak salah ya. Coba kalian tulis di kolom komentar kalau gue salah. Kalau nggak salah di Gua Jepang itu ada cerita yang sukmanya Om Hao tuh ditahan selama berbulan-bulan gitu. Jadi Om Hao itu linglung gitu di kehidupan nyata karena jiwanya ketahan di Gua Jepang itu. Makanya kayak banyak Easter egg gitu ya. Yang aku suka kedua, aku suka banget dengan cara DOP mempermainkan emosi penonton dengan memberikan take atau jeda kamera movement yang lambat sekali sebelum jump scare. Iya, gua ngerasa. Tri untuk mempermainkan emosi penonton. Oke, langsung gitu kita ke overall. Bagi aku overall film ini tuh cukup menghibur dan juga cukup sacet-sacet, gak banyak bacot. Ada masalah, ada solusi, ada climax, ada pokoknya semuanya serba sacet-sacet, tetapi tiap adegan tuh membuat kita tuh intens gitu loh. Dipadukan dengan gambar-gambar yang cukup menarik, cukup memanjakan mata, dan menurut aku film ini tuh bakal lebih enak ditontonnya ketika kalian tuh belum tahu kisah Pocong Gundul. Betul, kayak gue. Betul, bakal lebih menarik karena kalau kayak gue tuh udah tahu gitu apa yang akan terjadi. Gue tuh kayak udah tahu, oh ini di dalam sumur ada di sekolah ini ada kuburannya Pocong Gundul karena gue baca bukunya gitu. Jadi kayak film ini akan lebih menarik ketika kalian menontonnya itu tanpa mengetahui latar belakang Pocong Gundul, latar belakang Om Hao segala macam. Ini akan menjadi lebih menarik sih. Tetapi bagi gue juga tetap puas gitu karena ternyata ada sari-sari dari buku itu yang masih dibubuhkan di film ini gitu. Jadi menurut gue cukup menarik. Jadi bagi aku 1 sampai 10 aku kasih nilai di 8. Kalau bagi gue ini filmnya serem dan bisa dikategorikan film horor bagus lah untuk tahun ini. Jadi ini salah satu film yang kalian wajib jangan lewatkan. Betul sih. Itu aja sih. 1 sampai 10? Gua 8. Oke. Kalau aku 8 dan aku mau tambahin satu lagi, satu detail aneh aja. Aku sebagai orang yang berkacamata agak aneh ketika scene Om Hao jatuh di sumur dia mencari kacamatanya. Itu dari POV kamera, Om Hao lepas kacamata. Dia mau mencari-cari tapi ini udah ngeblur banget.
Jadi aku sebagai orang kacamata ini masih bisa kelihatan dong. Iya. Lebih ke buta kayak gitu ya. Ke buta. Gitu sih. Ya udahlah, overall film ini sedang tayang di bioskop, silakan kalian nonton. Kalau sudah nonton, silakan kalian datang lagi ke sini berdiskusi di kolom komentar di bawah. Kita ketemu mungkin di film Di Ambang Kematian atau Petualangan Sherina 2 yang mungkin kayaknya Alpi nggak bisa ikutan karena Alpi udah ke Korea. By the way, ya tinggal seminggu lagi kita udah ke Korea. Ya, jadi nanti mungkin sorry banget guys kalau misalkan ada ADC yang kelewatan. 3 film gue udah hitung, 3 film kelewatan. Pamali, Bangku Kosong, sama Janin Neraka. Iya. 3 film itu kita kelewatan, kita mohon maaf. Dari kita sekarang. mau liburan dulu ya, mohon maaf dari sekarang. Semoga nanti tayang di OTT, siapa tahu tayang di OTT kita mungkin bisa review gitu. Ya udah ya, sekian dulu ADC kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa juga ditonton Argumentati dan revisi di channel Alpi. Iya, Sampai ketemu di video dadah. berikutnya. Bye.